Kemenanganmu tahun ini bukan terjadi karena strategimu bagus, dan juga bukan karena kau lihai dan semuanya. Kemenanganmu akan terjadi karena penyertaannya. Ada berkat itu bukan karena strategimu bagus atau programmu. Udah pakai program apa aja lah, asal Anda sudah riset, due diligence dilakukan, lakukan apa yang terbaik. Ngapain kita lakukan yang buruk kalau kita tahu apa yang baik? Tapi nanti Anda lihat ya, penyertaan Tuhan lah yang membuatmu menang. Dan musuh akan masuk ke perangkapmu. Karena di mana ada keintiman, musuh-musuh akan masuk ke perangkapmu. Anda tidak perlu menjebak, karena orang yang menjebak akan jatuh ke dalam lubang yang dia gali. Biar Tuhan yang akan menjebak musuhmu. Lihat ya, orang yang nanti akan hina Anda, orang itu sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Ketika Anda hanya dekat sama Tuhan, lakukan bagianmu saja, dan punya hidup doa, lalu nanti kerja ya kerja, nggak kerja ya jangan makan, jangan doa saja. Waktu Anda kerja, sekolah, lakukan bagianmu, itu porsimu, Tuhan menyertaimu. Anda kan lihat ya, aneh sekali, aneh bin ajaib. Semua senjata ditempa melawanmu, malah kebalik menjadi cerita glorimu. Itu heran. Itu sungguh-sungguh dari pihak Tuhan, itu bukan dari sisimu. Masuk ke hadiratnya. Kan kita baca ini dari sisi Esternya. Seorang ratu yang benar-benar berfungsi, dia pasti akan dekat dengan baginda atau raja. Kalau Anda melihat, misalnya, jangankan Ratu Elizabeth dulu almarhum aja, Pangeran Philip selalu ada di sampingnya. Apalagi kalau ini prianya yang raja, perempuannya pasti ada di sana. Jadi salah satu bukti pernikahan bahagia adalah mereka selalu bersama. Sekalipun kadang-kadang mereka harus lakukan tugas masing-masing. Tapi kalau Anda mau cari, ya misalnya saya gini ya, Anda mau cari saya gampang. Di mana istri saya ada, saya ada di situ. Gak jauh lah, gak jauh. Sebuah pernikahan yang baik, ya puji Tuhan, pernikahan saya, I'm happily married. Itu gampang kok. Mau cari di mana suaminya, ya cari istrinya di mana. Atau mau cari istrinya di mana, ya suaminya di mana. Gak terlalu jauh. Paling tidak pasti saling tahu lokasinya di mana. Ya, pasti tahu. Gak mungkin jauh. Orang berkata, buah gak jatuh jauh dari pohonnya. Tapi dalam pernikahan yang bahagia, istri gak akan jauh dari suaminya. Jadi salah satu tanda bahwa kita ini adalah mempelai wanita Kristus adalah kita selalu senantiasa seringkali ditemukan dalam hadiratnya. Jadi jangan percaya orang berkata aku Kristen, tapi kalau dia nggak ngerti apa artinya jadi orang Kristen. Jadi Kristen itu jadi mempelai Kristus. Bukan berarti kita jadi perempuan, enggak, yang laki-laki, enggak, tetap. Ini bukan soal seksualita, bukan soal gender. Ini soal sifat rohani kita. Seorang Kristen yang sejati pasti kerap kali ditemukan dalam hadirat Tuhan. Entah itu di gereja, atau ketika dia mesbah keluarga, atau saat teduh pribadi. Dia nggak akan jauh dari situ. Benteng-bentengannya jalan. Tiap hari pasti dia ditemukan di hadirat yang suci. Nggak mungkin dia itu lari. Kristen palsu yang jauh. Tapi yang asli pasti punya kehidupan rohani. Dan itu dekat Kristus. Karena itu gereja harus penuh dengan hadirat Allah dan hidup kita. Sekarang kita akan pelajari salah satu sifat mempelai Tuhan adalah mereka rajin masuk ke hadiratnya. Lihat ayat pertama. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Catat ya, bukan di pelataran luar. Pelataran dalam. Pelataran luar itu pegawai. Hamba tidak tahu apa yang dikerjakan tuannya, tapi aku memanggilmu sahabat, sebagai sahabatku. I call you as my friend. Soal sahabat tahu yang dilakukan oleh sahabatnya. Kita sama Tuhan itu lebih dari teman. Hubungan anak-anak Tuhan dengan Tuhan itu begitu dekat, bukan hanya hubungan bapak dan anak, tapi sampai diwakili dengan, sampai dilambangkan dengan hubungan seperti suami dan istri. Begitu intim dekatnya. Kita sama anak-anak dekat, saya sama anak-anak saya dekat. Tapi gimana pun juga saya dan anak saya tetap adalah dua. Tapi saya dengan istri saya satu.
Bapak Ibu yang menikah, jangan hanya demi anak, Anda juga harus bangun persahabatan di antara Anda berdua, supaya nanti kalau anak sudah besar, empty nest, sudah lepas kandang, intinya sarangnya sudah kosong tuh di rumah, anak-anaknya satu-satu sudah menikah, jangan sampai Anda menjadi dua orang asing di rumah yang tidak saling kenal setelahnya. Ya, tetap harus bangun persahabatannya, pertemanannya. Hubungan kita dengan Tuhan itu bukan hanya dilambangkan hubungan bapak dan anak. Itu aja sudah cukup dekat. Tapi suami dan istri loh, bayangkan. Sedekat itu. Karena itu kita harus sengaja membangun hubungan kita. Kita harus membangun benar-benar hadirat Allah di dalam hidup kita. Kita harus membiasakan diri. Jalan dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan. Roh Kudus hidup dalamku, aku hidup dalam Kristus. Harus sedekat itu. Seperti suami istri. Dia lebih dekat daripada ayah dan anaknya, bahkan mama, ibu dengan putra-putrinya. Karena suami dan istri di mata Allah adalah satu. Begitu dekat. Ditinggal sama anak, sedih. Tapi ditinggal sama pasangan hidup, itu lebih sedih. Sungguhan. Karena itu saya ingin kita untuk mengerti dimensi hubungan kita dengan Tuhan itu sedekat itu. Karena itu mesti kita punya disiplin rohani untuk membangun hadirat Allah dalam hidup kita. Tuh, hadirat Tuhan kok dibangun sih Pastor Philip? Ini hanyalah bahasa terbatas manusia, saya tidak bisa gambarkan. Hadirat Allah itu nggak bisa dibangun, dia sudah ada. Cuman kita mesti membangun diri kita untuk hadirat itu. Mesti ada disiplin rohaninya. Orang Kristen yang tidak punya disiplin seperti ini, dia tidak mengerti dimensi hubungan dengan Kristus yang dilambangkan dengan suami istri. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Memang betul Tuhan menerima kita apa adanya, tapi bukan berarti tanpa persiapan gitu loh. Esther itu waktu masuk ke istana raja, dia memang ada kepentingan, nggak apa-apa. Dia memang mau bersyafaat untuk bangsanya. Dia mau beritahu sama baginda, please suamiku, ada yang ingin memunahkan bangsaku. Tapi sekalipun Esther tahu posisinya aman, dia sebagai permaisuri, sebagai ratu, tapi dia tetap persiapan. You see, apa yang kau cintai, kau tak akan asal-asalan. Kalau kita mau membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita harus hargai hadirat itu. Kita tidak boleh asal-asalan. Tiap pagi saya itu mengatur persembahan saya. Persembahan itu tidak selalu bicara tentang keuangan. Hidup saudara. Tiap pagi saya bangun tidur itu, yang pertama saya siapkan adalah untuk ketemu Tuhan. How about you? Saya ngomong gini bukan mau jadi super rohani, sok suci, enggak. Karena saya tahu saya itu nggak suci, karena saya tidak rohani, saya ini jasmani. Aduh, kita itu daging, darah dan daging. Karena itu saya harus sengaja pakai pakaian ratu tiap pagi. Ini secara rohani ya, jangan pikirannya lu Pastor Philip harus pakai itu make up ya, enggak. I'm as macho as I can be. Kita ini top chair laki, tapi dalam hubungan kita sebagai gereja dengan Tuhan, kita itu mempelai wanitanya, kita yang mempersiapkan diri, kita yang dandan secara hati. Tiap pagi itu saya persiapkan. Hari ini tadi saya lebih pagi lagi. Saya tinggal di barat soalnya, Surabaya Barat. Kesini lebih jauh lagi. Jadi saya datang lebih awal lagi. Pagi ini lebih pagi, belum ada matahari. Saya udah bangun, udah mempersiapkan hati saya. Udah mempersembahkan hidup saya. Yang saya siapkan bukan pelayanan. Yang Anda harus siapkan bukan urusan kantor. Itu nomor 2. Pakai pakaian ratumu dulu, jangan proposal dulu. Do you have this lifestyle? Punyakah Anda suatu kebiasaan, gaya hidup untuk tiap pagi berdandan untuk Tuhan? Persiapan diri, persiapkan hati. Tiap pagi aku atur persembahanku, kata pemazmur. Tiap pagi aku masuk hadiratmu. Membangun hadirat Tuhan dalam hidup kita itu bukan berarti kita doa 24 jam. Atau seminggu cuma doa doang isinya gak kerja. Enggak. Kita harus bisa masuk dulu ke hadirat Allah. Dan nanti waktu kita tanda kutip keluar, kita gak pernah keluar dari Tuhan. Waktu kita jalan lakukan aktivitas kita juga belajar menjalin hubungan dengan Tuhan
sampai ke tempat kerja. Kita jaga hadirat itu yang kita tadi masukin. Kita jaga seharian, dan kita bangun fellowship, persekutuan dengan Roh Kudus. Kalau doa berkat itu, dan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Maksudnya itu, you build your fellowship. Fellowship itu partnership. Persekutuan dengan Tuhan itu bukan persekutuan doa. Persekutuan dengan Tuhan itu sesuatu yang kau bawa jalan. Itu bukan rawat inap. Itu rawat jalan. Nanti kalau Anda rawat jalan kan dikasih obat, minum antibiotika ini misalnya, ini 1 hari 3 kali. Nanti jamnya teng gitu, Anda harus makan dulu, atau bisa perut kosong tergantung. Anda minum. Anda tahu ada jam-jam tertentu bukan jam doa yang kita harus saklek, harus secara literal jam berapa, karena kita orang Kristen percaya bahwa kita tidak menyembah di sebuah gunung atau bergantung dengan jam dinding. Kita bawa persekutuan itu dengan Tuhan sampai tempat kerja. Kita membawa Tuhan kemana-mana. Tapi banyak orang berkata, ya Tuhan hadir di mana-mana, ya, tapi kamu tidak pernah masuk ke hadirat Allah, kamu tidak pernah cari, ya Tuhan juga tidak jalan. Kita harus cari Tuhan. Pakai pakaian ratu, Esther mengenakan pakaian ratu. Janganlah kita itu merasa diri, aku kan sudah diterima apa adanya, jadi ya sudahlah, asal-asalan lah, bangun tidur terus mandi, kalau ingat ku doa dulu. No. Dia pakai pakaian ratu. He prepared himself. If you prepare for work, kalau Anda mau kerja misalnya pakai seragam. Di kota-kota besar orang itu pakai jas, pakai dasi. Mereka sungguh-sungguh bersiap diri untuk kerja. Don't you have to prepare even more for your God? Tidakkah kita harus mempersiapkan diri lebih lagi? Mari kita sama-sama mengadopsi sebuah lifestyle. Tiap pagi kita mempersiapkan diri untuk masuk ke hadirat Tuhan. Sekalipun Tuhan hadir di mana-mana, Anda khusus masuk ke dalam hadirat Allah yang disengaja. Bangun persekutuanmu, dan setelah amin berdoa misalnya sejam. Tidak sanggupkah kau berdoa selama 1 jam, kata Yesus pada murid-muridnya yang tertidur di Getsemani? Karena daging itu lemah, sekalipun roh itu penurut. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan tidak minta supaya kamu berdoa 24 jam. Tidak bisakah kau bukan menyisihkan, tapi kau mengutamakan waktu dengan aku dulu, masuk ke hadirat. Itu penting loh Bapak Ibu, sungguhan. Karena pikiran kita, laki-laki misalnya, ya secara stereotipnya, bangun tidur pikirannya langsung kerjaan. Aduh, ini harus gini gitu. Yang perempuan mungkin kalau ibu rumah tangga sudah mikirkan tentang rumah tangganya. Tuhan mau kita membangun lifestyle demikian rupa karena kita ini mempelai Kristus. Yang pertama kita cari bukan anak dulu. Saya dan istri saya menikah belum lama, 25 tahun saja. Dibanding dengan berapa om tante sini yang menikahnya sudah jauh lebih lama karena usia jauh lebih tua. Tapi sejak hari pertama saya menikah, tidak pernah kami, kalau saya bangun tidur, pertama yang saya cari istri saya dulu. Termasuk kalau saya pergian, kalau pelayanan segala itu, saya langsung telepon, halo, mana udah bangun? Biasanya saya selalu yang paling pertama bangun dalam keluarga saya. Ayah harus begitu, ayah doa dulu. Istri saya juga sama, akan cari istri saya dulu. Sebelum anak segalanya itu cari satu dengan yang lain. Itulah hubungan suami istri. Yang kau cari dulu adalah suami sorgawimu. Tuhan itu maha cemburu. Tidak mungkin, saya ngomong ini bahasa murahan ya. Karena Tuhan itu tidak bisa dimanipulasi. Jadi jangan kita motivasi. Percayalah, kalau Anda main petak umpet dengan Tuhan, Anda tidak utamakan, Tuhan juga akan sembunyikan berkat-berkatmu nanti sepanjang harian. Karena Tuhan itu juga pendidik. Dia bukan hanya suami, dia juga bapak. Kalau anak saya, apa-apa, tidak mau kerjakan PR-nya dulu, ya saya akan santai. Ya sudah nanti, gak apa-apa, kamu tidak keluar, selesaikan dulu. Saya mau anak saya belajar prioritas. Tuhan juga mau kita belajar prioritas. Dia harus diutamakan. Bukan berarti Tuhan itu kurang aman. Tuhan itu minta, Tuhan itu narsis, bukan. Tapi memang itu sudah tatanan. Di dalam alam semesta ini hanya ada berkat jikalau Tuhan diutamakan. Sungguhan, karena memang Tuhan sumbernya. Tuhan sumbernya. Karena itu mari kita punya kebiasaan. Saya tidak mau kita hanya dengar khotbah di gereja. Gereja ini harus mewartakan sesuatu yang bisa Anda lakukan. Bukan sesuatu yang sifatnya sebentar aja saya ajar di sini lalu habis itu menguap. No. Firman seperti ini itu ada banyak PR-nya.
PR-nya cuma satu sih, nggak banyak. Itu bangunlah gaya hidup mengutamakan Yesus setiap pagi, tiap hari. Saya punya teman yang berdoanya bukan pagi, tapi malam hari. Karena dia memang pagi terlalu pagi. Karena dia kerjanya di luar kota. Jadi kalau pagi sekali dia bisa-bisa nggak tidur. Jadi dia malam. Jadi benar-benar dia sudah janjian dulu, ngomong dulu sama keluarganya supaya pengertian. Aku perlu punya, kalian perlu pinjamkan papa ke Tuhan. Kalau nggak gitu nanti papamu berang. Papamu nanti akan jadi orang yang kamu nggak suka deh pokoknya. Aku harus kekang dagingku, karena rohku penurut, dagingku lemah. Kalau aku tanpa Tuhan, tidak mungkin aku bisa berbuah. Jadi udah janjian, sehingga support seluruh keluarga itu diperlukan. Teman saya itu doanya itu malam jam sekian ke sekian. Tapi dia hanya punya waktu 1 jam. Dia benar-benar doa dan firman udah include di dalam doa, muji Tuhan, firman. Dia orangnya bukan musisi. Jadi selalu dia pakai tool-tool yang ada, yang tersedia. Dia dengar musik dan segalanya. Pokoknya dia ada caranya sendiri. Pokoknya dia punya waktu janjian dengan Tuhan jam segitu. Dia bangun gaya hidupnya seputar itu. Segala suatu hal yang lain dibangun setelahnya di atasnya. Ini yang disebut dengan pada hari ketika Esther mengenakan pakaian ratu. Dia nggak masuk sembarangan. Dia mempersiapkan dirinya sekalipun dia sudah ratu. Mari kita memiliki prinsip yang sederhana ini. Masuk ke hadiratnya jadi prioritas dalam kehidupanmu. Mungkin di sini ada yang bolong-bolong. Percayalah saya. Kalau Anda lakukan ini ya, Tuhan tidak main petak umpet. Karena Tuhan tidak perlu mendidik kita soal prioritas lagi. Tapi kalau anak saya misalnya gak memprioritaskan yang benar, saya pasti akan suruh dia sampai melakukan prioritasnya. Baru setelah itu diperbolehkan sesuatu. Percayalah, muter-muter, tidak akan ada sesuatu ditambahkan padamu kalau tidak mencari kerajaan Allah dulu. Muter-muter, kalau Yesus suamimu bukan orang pertama yang kau cari tiap hari, apapun yang kau cari tidak akan dia restui. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Anda, coba deh lakukan ini. Let's see. Buat satu ini aja, eksperimentasi. 30 hari ke depan dari hari ini, you try lah, kata orang Singapura. Coba lihat perubahan hidupmu ya. Just give that 1 hour to Jesus every morning. Let's see how your life changes. How your life will change. Mari kita lihat hidupmu bagaimana berubah. Saya pernah membuat eksperimentasi. Masuk hadirat Allah buru-buru. Karena saya ini pengajar, saya minta izin sama Kristus. Jangan coba ini di rumah, anak Anda tidak perlu lakukan ini. Saya sebagai pendidiknya soalnya. Saya buat eksperimentasi, untungnya cuma 2 hari. Dan itu menyiksa bagi saya. Karena saya biasanya doa nggak cuma 1 jam. Karena tuntutan iman saya melebihi orang pada umumnya. Yang bergantung banyak sekali. Jadi saya nggak hanya segitu. Protein saya lebih. Nah suatu hari saya kurangi cukup drastis. Saya kurangi separuh. Dan separuh saya mungkin masih, sorry ini ngomong ini bukan meninggikan diri, bukan saya ngomong gini pun nggak enak sebenarnya sungkan. Tapi sebagai contoh, ilustrasi penting untuk saya ceritakan. Setengah porsi saya itu mungkin juga melebihi porsi penuhmu sebagian di antara Anda. Masih lebih banyak daripada beberapa orang di sini. Tapi itu menyiksa buat saya, karena saya biasanya dosisnya tinggi. Saya datang ke kantor dengan dosis setengah. Tahu nggak? Waktu saya menghadapi semua masalah yang saya hadapi, semua urusan ini, saya selesai kerjanya, ngelembur itu bisa sampai jam 7, jam 8. Karena nggak nembus, pikirannya nggak ketemu solusinya. Tapi besoknya, plong saya kembali normal, dosis saya tambah seperti biasanya. Saya sampai kantor, jam 2 udah selesai semua. 1 jamku yang kukurangi, bertambah 4 jam dalam bahasa Ibrani, kebuletan. Muter-muter di padang gurun, gak ketemu jalan. 1 jam saya buang untuk Tuhan. Kembali 4 jam hemat, semua kelar. God doesn't owe anybody anything. Tuhan tidak berhutang sama siapa-siapa. Coba buat eksperimentasi. Masuk ke hadirat Tuhan asal-asalan dan pakai pakaian ratu tiap pagi. Mempersiapkan diri. Let's see 30 hari perbedaan hidupmu. Amin Bapak Ibu. Ya. Oke, dia masuk berdiri, ulang lagi ayat 1. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Pelataran dalam
bukan di luar. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Agak aneh sih, ini nggak ada dalam culture atau kebudayaan kita. Ini protokol Persia. Jadi kalau orang masuk ke hadirat Allah tidak dipanggil sama raja, orang kalau ini bukan tentang Allah, ini tentang raja dunia. Orang kalau nggak dipanggil sama raja Persia seperti Ahasiweros ini, dia masuk sendiri ke sana tanpa ada panggilan. Termasuk jikalau ratunya sendiri yang masuk, itu ada hukumnya Persia, dia langsung dieksekusi di tempat, dibunuh. Berarti dia tidak menghormati baginda. Atau bisa jadi dianggap membahayakan. Kan kita tidak tahu itu teroris atau apa, gitulah ya. Itu adalah hukum untuk melindungi keamanan dan kemuliaan sang raja. Kecuali apabila sang raja mengulurkan skepter atau mengulurkan tongkat emas, tongkat yang dia pegang selalu tongkat kebesaran. Pejabat juga ada kan, misalnya pejabat tinggi, tentara atau polisi, kan kadang-kadang ada tongkatnya itu. Bukan tongkat beneran karena nggak bisa jalan, bukan tongkat kruk, tapi tongkat yang seperti itu yang dibawa itu kan tongkat kebesaran. Biasanya kalau dinas atau kalau ada upacara apa dibawa. Ya. Kita tahu yang bawa itu hanya perwira tinggi misalnya. Raja punya skepter atau punya tongkat emas, dan kalau tongkat emas itu raja hari itu nggak bete, raja hari itu good mood, diulurkan, orang itu nggak jadi mati. Nah itu adalah hukum Persia. Dan kali ini Ratu Ester memberanikan diri masuk ke istana raja tanpa dipanggil. Waktu dia masuk ke sana itu untung-untungan, kalau rajanya lagi nggak suka hati, itu mati tuh, ratu pun mati. Tetapi hari itu langsung diulurkan. Karena Ester memang sudah puasa dulu, ini ceritanya. Waktu diulurkan, Ester langsung menyentuh ujung tongkat itu. Disentuh dengan tangan yang lembut. Saya bisa bayangkan tangan Ester lembut ginilah. Ya, saya nggak bisa tiru gimana caranya. Ya, dipegang gitu. Satu hal ya, kalau raja di dunia aja bisa merciful, raja di dunia itu bisa bermurah hati, apalagi raja di atas segala raja terhadap anak-anaknya sendiri. Masuk ke hadirat Allah itu bukan perkara murah. Pernah tahu nggak cerita tentang seorang anak muda namanya Saulus yang menganiaya gereja, lalu habis itu dia perjalanan ke Damaskus atau Damsyik, lalu dia jatuh rebah karena kena terang, dia tidak melihat apa-apa tapi mendengar suara, "Aku Yesus yang kau aniaya." Setelah itu kan dia masuk ke kota, 3 hari dia buta. Tahu nggak kenapa kok ada selaput di matanya, sampai Tuhan utus Ananias, seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan, untuk tumpang tangan, baru selaput itu copot, 3 hari kemudian dia bisa melihat. Dan setelah melihat juga, setelah itu dia dibaptis dan juga dibaptiskan ke dalam Roh Kudus. Saya pernah sekali baca ayat itu, saya tanya, kenapa kok sampai ada selaput ya? Luar biasa Tuhan itu. Orang ini adalah orang berdosa. Orang ini orang yang menganiaya Kristus. Dan waktu dia ketemu sama Tuhan, langsung Tuhan kasih kontak lens sama dia yang hitam. Itu pun dia lihat terang. Padahal terang ini bukan terang siang, karena waktu itu Saulus sedang mengejar bangsa Israel, nggak mungkin mengejar gereja untuk menganiaya orang Kristen itu pasti siang hari bolong, itu pasti terang benderang. Kalau terang harus ada terang, nggak mungkin itu terang, bukan terang alami, itu terang dahsyat, sampai terangnya matahari aja redup, sampai orang itu buta karena terang ini. Tapi saya tanya, waktu saya baca itu, saya renungkan, kenapa kok ada selaput ya? Kenapa dikasih katarak? Kalau enggak, Saulus mati. Ada ayatnya kan, enggak ada orang lihat Tuhan hidup, itu enggak ada. Mati dia pasti. Tuhan Yesus sebelum sampai di depan matanya, beritahu, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Mengapa kau aniaya aku?" Tuhan kasih matanya selaput dulu, supaya dia tidak melihat Tuhan dan mati di tempat. Masuk ke hadirat Allah itu menjadi perkara murah hari ini, karena Tuhan tidak pernah menolak kita.
Dan kalau kita masuk hadirat Tuhan, kita yang sudah diselamatkan, meskipun kita tidak ketemu hadirat Tuhan secara fisik, kita itu bolak-balik selalu diulurkan tongkat emas. Setiap kali kita datang ke gereja itu bisa aja loh itu kita seperti Anania Safira, kita mati di tempat karena kita semua orang berdosa. Bisa aja waktu kita saat teduh pribadi itu, kita waktu masuk hadirat Tuhan tidak akan bisa bernafas lagi. Hadirat Tuhan itu sekali, jangan kau anggap biasa. Hadirat Tuhan itu suci. Dia itu holy. Orang bisa mati loh. Minggu lalu saya ketemu dengan satu orang, bukan orang Kristen. Dia dapat mimpi tentang Yesus. Lalu saya tanya-tanya sama saya selesai, saya ceritakan, saya pakai Alkitab aja, semua lewat kebenaran. Ini yang kamu mimpi itu semua ada dalam Alkitab. Setelah itu kita doa, boleh saya doa ya? Doa sederhana aja, cuma duduk gitu. Lalu saya berkata, Tuhan Yesus. Langsung orangnya kayak orang mati gitu, rebah gitu. Tapi saya tahu dia tidak mati. Dia yang sedang rebah dalam roh. Sambil duduk gitu, sampai tiba-tiba saya cuma bilang Yesus gitu aja, bam. Kita jadi biasa dengan kata Yesus. Karena dia tidak pernah bunuh kita. Karena dia tidak pernah tolak kita. Hanya karena tongkat emasnya selalu terulur untuk sang ratu, yaitu you, me and you. Jangan kita jadikan itu gampang. Tahukah bahwa kita bisa aja mati di hadirat Tuhan? Meskipun kita tidak melihat Tuhan, kita bisa mati. Waktu saya sedang pelayanan dulu di Burma, saya masih ingat kok. Tuhan melawat, itu kan ada dokumentasinya. 20 cowok-cowok ikut sama saya dan istri saya pergi. Itu masih dalam situasi yang cukup bahaya. Setelah selesai lawatan Tuhan terjadi, yang Anda lihat itu loh. Ketika saya doa, tiba-tiba orang rebah satu stadion. Itu saya turun dari samping. Lalu ketemu security-nya semuanya yang berjaga. Mereka semua bukan anak Tuhan. Saya cuma lewati, saya bilang thank you, terima kasih, thank you. Nggak ngerti terima kasih mereka. Mereka thank you, bisa lah ya bahasa Inggris dikit. Thank you. Bek semuanya. Itu security dengan pistol di sini. Pam. Wow. Tempat yang tidak pernah lihat terang. Dengar nama Yesus, Tuhan datang di ruangan itu ketika saya berkhotbah. Itu orang berdiri aja nggak bisa. Waduh, Pastor Philip, kita butuh yang begitu. Ya puji Tuhan kalau dapat pengalaman. Tapi jangan kau gantungkan itu untuk menghormati hadirat Tuhan. Kita ini sudah ada in Christ, di dalam Kristus. Mungkin siapa di sini kalau misalnya kita lagi mau swimming, mau renang nih, mau renang masuk ke kolam itu, dingin airnya. Kita kira kalau hawa panas, airnya ikut panas. Ternyata enggak, kalau hawa panas itu justru kerasa air dinginnya. Dingin. Tapi setelah Anda cemplung sekian lama, nggak dingin ya. Dan ketika Anda menyelam, tadi waktu masuk kerasa basah, waktu menyelam kerasa biasa. Orang yang sudah ada di dalam air tidak merasa basah. Orang yang sudah berada di dalam sebuah kedalaman tidak merasakan airnya, because you are already inside. Anda sudah ada di dalam. Kita in Christ, kita ada dalam Kristus. Karena itu jangan sampai Tuhan terasa biasa. Saya pergi ke tempat yang tidak pernah lihat terang, bangsa yang tinggal dalam kegelapan. Pertama kali mereka dengar Injil. Berdiri aja nggak bisa, sekalipun pegang senjata. Pam. Itu saya lewatin aja, bukan saya yang sakti. Wih, Pastor Philip ya, bayang-bayangnya diurapi. Nggak ada bayang-bayang, itu di dalam stadion. Nggak ada bayang-bayang. Saya cuma lewati, thank you. Saya lewati, bem. Saya bilang, wow, kok nggak terjadi di sini? Loh, puji Tuhan kalau terjadi. Kita boleh tuh minta pengalaman baru. Tapi jangan bergantung itu. Hari ini kita di sini diingatkan bahwa kita sudah in Christ, kita sudah berada di dalam Kristus. Kita sudah menyatu. Karena itu jangan hanya Anda itu, kita itu hanya jangan bergantung dengan perasaan kita in love. Contohnya, dulu waktu masih pacaran, belum pacaran masih kejar gitu, kena kereng, ada listriknya. Jangan bergantung feeling in love. Suami istri hari ini mungkin gandengan tangan, kayaknya biasa. Apalagi kalau kita lihat
Orang yang sudah menikah lama, sudah tua gitu ya, kakek dan nenek pegang gitu tangan. Mungkin bukan gereng lagi. Tapi Anda mau tahu seberapa dalam hubungan mereka? Keintiman mereka? Gampang. Anda lepaskan tangannya, tangan satu itu akan cari, mana? Dia bukan bergantung listrik. Dia bukan lagi in love. Dia sudah loving. Bukan jatuh cinta. Tapi dia sudah mengasihi dengan nyawanya. Itu bedanya di situ. Pasti cari. Saya pernah lihat seorang kakek ditinggal seorang kakek dan nenek, pasangannya meninggal. Anda kalau tidak tahan mental ya. Itu terharunya daripada terharu yang drama Korea yang cuman pacaran, cinta monyet. Cuman monyetnya cakep-cakep aja gitu aja. Cintanya monyet tapi. Oh gitu ya, oke lah, nggak apa-apa. Kinda cute, you know. Lucu juga lihat anak-anak muda jatuh cinta itu. Tapi itu tetap bukan jenis cinta yang paling teruji. Kalau Anda hanya bergantung dengan feeling only atau perasaan jatuh cinta. Yang kayak gitu terharuan gitu, yang drama-drama tersebut. Iyalah paling cuma terbawa suasana. Anda baru terharu lihat kakek nenek itu yang saya maksudkan tadi. Tinggal pasangannya dia nangis. Aku udah bisa hidup tanpa kamu. Tunggu aku. Itu saya di situ. Saya lihat, wow, this is no longer the level ecek-ecek kaki, basah-basah. Ini sudah sebuah kedalaman. I cannot. Sama Tuhan. Gereng ada. Kadang-kadang mendoakan orang juga kerasa lawatan Tuhan. Kadang saya kerasa, kadang enggak. Bahkan waktu saya enggak kerasa pun, kalau saya tumpang tangan sesuatu terjadi. Enggak harus, saya harus merasakannya. Kadang merasa, kadang enggak. Don't worry. Tapi coba suruh saya seperti tadi, dosis saya dikurangi setengah. Saya menderita loh hari itu, terus terang. Menderita pol saya. Saya berhenti, saya enggak mau eksperimen gini lagi. Untungnya ini bukan eksperimen dosa. Kalau dosa jangan eksperimen. Itu pengkhotbah itu Salomo agak sedikit ekstrim eksperimennya, jangan coba yang ke situ. Satu aja tumbal cukup sepanjang sejarah. Tapi saya hanya kurangi dosis. Itu saya berkata, Tuhan, I cannot, sungguhan. You take away, Anda ambil kehidupan doa saya yang rutin itu, yang monoton itu, yang boring itu tidak terasa. Tapi sekali kau ambil, saya punya roh cari. Saya bisa sakau saya, sungguhan. Saya bisa seperti orang, kapan aku bisa doa? Meskipun Tuhan hadir di mana-mana, aku ingin punya waktu rindu sendiri dengan Dia. Build your intimacy with God. Sampai satu titik di mana bukan hanya Lord, I can pray. Tapi Anda harus bisa ngomong gini, I cannot live without praying. Bukan lagi, aku bisa berdoa. Tapi aku nggak berdoa. Bukan lagi seperti orang yang jatuh cinta, oh, I can live with you. I want to live with you for the rest of my life. Aku bisa hidup sama kamu seumur hidupku. Ini dia pilihanku. Will you marry me? Wah. Tapi lebih ke sini. Orang yang sudah kunikahi, seumur hidupku, I cannot live without her anymore. Aku tidak bisa hidup tanpa dia lagi. Dulu mungkin di level aku bisa hidup sama orang ini. Sekarang sampai di level aku harus menyesuaikan. Awal-awal pernikahan mesti harus menyesuaikan. Tapi setelah sekian lama, aku tidak bisa hidup sama dia. Kalau aku bisa hidup lagi dan lagi di dunia, tetap orang ini yang ku cari. Sampai ke ujung dunia, aku akan nikahi dia. Saya tidak bisa melihat eternity, kekekalan tanpa dia. Saya enggak. Bisakah kita bangun hubungan kita dengan Tuhan sampai taraf ini? Keintiman. Orang seringkali salah ngerti. Di dunia ini yang sekarang cetek dan dangkal, orang bilang keintiman itu seksualita. Bukan hanya. Keintiman itu kedekatan demikian rupa, I cannot live without you. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Bisakah kita mencapai titik itu dengan Tuhan, di mana kita bangun lifestyle kita bertahun-tahun sampai satu titik di mana aku tidak bisa hidup tanpa Kristus. Aku tidak bisa hidup tanpa ini. Mendingan aku tidak makan roti daripada tidak makan firman dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja. Bapak, Ibu, Saudara, saya sedang menawarkan sebuah ide kepada Anda untuk membangun hubungan rohanimu sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan di hari-hari ke depan. Amin, Bapak Ibu. Ya.
Kita lihat sekarang, sudah saya jelaskan tentang the scepter, tongkat emas. Mari kita lihat ayat yang ketiga. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Raja sangat menghargai persiapan Ester. Raja ini Raja Ahasiweros ya. Saya bandingkan dengan Tuhan ya. Itu sorga dan neraka ya. Raja Ahasiweros ini terkenal sangat-sangat bengis sama musuhnya. Ini orang keras. Saking kerasnya, Ratu Wasti tolak sekali aja permintaannya, pecat dari ratu loh. Nggak main-main. Jarang terdengar ratu dipecat. Lady Diana aja. Itu pelan-pelan. Itu pun setelah teriak-teriak tuh rakyat, akhirnya dipertahankan gelarnya sebagai putri. Ini Ahasiweros terkenal orangnya itu sangat-sangat tangan besi. Kalau nggak gitu mana bisa dia itu mimpin dari India sampai Ethiopia kerajaannya. Dia itu di Persia, yaitu daerah Iran sana. Coba bayangkan, saya pernah hitung, itu 23 negara termasuk di dalam pemerintahannya, dalam kuasanya. 3 benua. Afrika masuk ke Asia, ada 3 benua, 127 provinsi. Ini orang sangat-sangat keras sekali. Dia aja terharu lihat Ester begitu. Bapak Ibu, saya ingin beritahu kepada Anda bahwa Tuhanmu itu tidak keras. Meskipun dia itu jauh tak terhingga lebih berkuasa. Tuhanmu itu lembut hati. Yesus sendiri berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Makanya itu ada kata di Ibrani, Tuhan menyediakan berkat buat orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Sebab barang siapa mencari dia akan memperoleh upahnya. Tuhan itu gak tahanan. Orangnya itu gak tegaan. Tuhan kita itu raja di atas segala raja. Dia bukan raja tega. Bapak Ibu, gak heran kalau orang itu cari Tuhan sekalipun dalam salahnya. Kalau dia cari Tuhan dengan tulus, Tuhan langsung ditemukan. Tuhan gak pernah main petak umpet lama. Pada waktu si Ester itu mempersiapkan diri demikian rupa, raja bengis aja terharu, apalagi Kristus. Maka titah raja ayat 5, suruh Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Raja ini bukan tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan. Tapi raja ini tidak maha tahu, karena dia adalah manusia biasa seperti Anda dan saya. Raja ini tidak mengerti bahwa Haman itulah kulpritnya, Haman itulah antagonisnya, Haman itulah si jahat. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. You see, kalau kita itu punya hubungan intim dekat dengan Tuhan, saya ngomong gini supaya bukan supaya kita menjadi manipulatif dengan Tuhan, ya. Tapi saya menyatakannya sebagai fakta. Ini adalah sebuah statement saja. Keintiman dengan Tuhan yang dibangun itu advantage-nya luar biasa. Sungguh, surga susah nolak Anda. Ini orang nggak ngerti. Orang biasanya hubungan dengan Tuhan transaksional. Tapi orang yang masuk ke hadiratnya jadi familiar. Waktu kita membangun lifestyle dekat sama Tuhan, ini bukan sebagai hukum Taurat ya, harus lakukan, kalau tidak masuk surga. Apa hubungannya? Bukan. Tapi kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, saya ngomong ini sebagai fakta ya, bukan sebagai motivasi yang salah. Jangan memanipulasi Allah, karena orang tulus itu gampang diendus oleh Kristus. Orang yang gak tulus maksudnya. Tapi saya izinkan saya mencetuskan suatu statement, suatu pernyataan, bahwa seperti Ester, bahkan minta musuhnya datang pun suaminya tidak tolak dia. Siapa? Haman itu pangkat banget. Boleh-boleh jadi dia itu lebih didengarkan oleh baginda daripada mendengarkan ratu sendiri. Kalau Anda baca Haman itu siapa profilnya, ini orang diangkat demikian rupa setara seperti Yusuf menjadi bapaknya Potifar, menjadi bapaknya Firaun. Haman ini pangkat luar biasa. Mau tahu nggak ya? Waktu Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, itu bukan hanya orang percaya dengan lip service. Itu orang percaya dengan segenap hati. Itu orang yang intim dan dekat dengan Allah. Nggak ada yang mustahil. Kalau nggak percaya,
ambil ayat Alkitab, comot sembarangan, percayain aja, nggak terjadi di hidupmu. you know, your victory this year, kemenangan Anda tahun ini, tidak, ini ngomong Inggrisnya dulu ya, doesn't depend on what you know, but depends on who you know. Kemenanganmu tahun ini, saya tunjukkan sesuatu secara profetik lewat pengajaran ini, tidak bergantung dengan apa yang kau tahu. Tahu banyak percuma. Coba aja comot, coba kutip, coba langsung tuding Tuhan. Ini firman. Terjadi nggak? Silakan. Tidak bergantung dengan apa yang kau tahu, tapi siapa yang kau kenal. Do you know him? Orang yang dekat sama Tuhan, Haman pun kalah pangkat. Tuhan tidak punya Haman, makanya kalau saya ngomong ini sekarang tidak bisa mencerminkan Tuhan. Kita hanya bisa belajar dari Esther. Tapi Haman sepangkat itu, sampai-sampai seperti bapaknya Firaun, bagi Ahasiweros, bagi raja ini, itu aja kalah Hawa sama si Hawa ini. Tahukah kita ini Hawanya sorga? Hawa yang tidak jatuh dalam dosa, mempelai wanita. Tahukah waktu kita masuk hadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak takut siapa-siapa, memberikan dirinya untuk kau pengaruhi. Hebat ya. Saya tidak ngomong ini merendahkan, saya takut sama Tuhan. Tapi Tuhan itu menjadikan dirinya rawan pengaruhmu. Rawan pengaruhmu. Itulah kelebihan keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman, catat, tidak bisa kau buat waktu Anda sedang dalam tekanan masalah dan punya keperluan. Tidak bisa. Keintiman itu dibangun pelan-pelan di dalam segala musim kehidupan. Pas nggak ada perlunya, keintiman justru dibangun dengan paling murni. Ketika badan rohanimu tidak jarem, ototmu paling mudah untuk kau kerjakan dan kembangkan. Pada saat tidak ada sesuatu kebutuhan, kita bangun hubungan dengan Tuhan, itu yang murni. Dan keintiman dibangun paling strong itu saat-saat itu. Ya orang kalau ada butuh ya semuanya pasti baik-baikin lah, semua pasti tahu lah. Kalau orang ada butuh aja misalnya sama orang yang berpengaruh di dunia ini, pasti deketin. Tuhan Maha tahu lah, kalau dia ada butuh dideket-deketin tahu. Tapi Esther sudah membangun hubungan dulu, ketika dia perlu dia datang dan dia punya permintaan tidak bisa ditolak. Saya ngomong gini bukan untuk jadi motivasi yang salah. Saya ingin menunjukkan pada Anda a lifestyle, suatu gaya hidup yang mengutamakan hadirat Tuhan, membangun hadirat Tuhan, dan kerap kali masuk ke hadirat Tuhan pas gak ada perlunya, pas gak dipanggil lagi. Kalau Anda bangun itu consistently, not only that you will know God's will. Jangan khawatir kalau Anda akan minta sesuatu yang di luar kehendak Allah, karena orang yang intim dengan Allah pasti nangkap hatinya. Dia tidak akan minta sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Dia tidak akan meminta sesuatu yang mendukakan Roh Kudus. Dia akan meminta sesuatu yang melanggar firman. Tapi keuntungannya, orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, yang punya gaya hidup masuk ke hadirat Allah dan membangun hadirat Tuhan dalam hidupnya, pas nanti dia perlu atau bersyafaat untuk siapa, dia buka mulut, malaikat takut. Cobalah silakan comot ayat, terjadi tidak di hidup kita. Tapi cobalah dekat dengan Tuhan. Anda tidak usah comot ayat, ayat akan muncul dalam hatimu pas dibutuhkan. Dan Anda hanya berkata pada Tuhan, suruh Haman kemari. Man, sini. Suaramu, hai ratu, menjadi suara raja. Apa yang saya sampaikan gini, mungkin malam-malam gini, semoga ini tidak membuat Anda bisa mengikutinya, karena saya tidak memberi Anda suatu makanan-makanan ringan, tapi saya ajari Anda untuk berpikir lebih keras. Tidak perlu orang pintar kok, perlu orang serius saja untuk mengerti ini. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apa permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan, dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Ayat 6 ini powerful sekali. Sadarkah Anda apa yang raja ini katakan? Raja ini orang pinter. Dia nggak mungkin sembarang, karena dia nggak pernah tawarkan gini sama Wasti. Esther pasal pertama. Tapi dia berani tawarkan gini sama Esther. Tahukah, keintiman itu dua sisi, dua arah. Bukan hanya kita percaya Tuhan, Tuhan percaya kita. Di
Dia waktu ngomong begini dia tulus. Kalau sampai Esther mengangguk dan berkata, ya, aku minta setengah kerajaan, pasti diberikan. Tapi raja tahu bahwa Esther tidak begitu. Jadi raja bukan pancing dia atau menjebak. Tapi raja bilang, sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Karena dia tahu dalam hatinya ada permintaan serius dalam hati ratunya. Dan itu bukan minta kerajaannya, karena dia dari awal sudah tahu sifatnya. Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya di kebaktian-kebaktian sebelum ini, tadi saya jelaskan, di dalam kebaktian yang wibawa ilahi, Esther itu dikasih kredit card tanpa batas, ya istilahnya, suruh shopping gila-gilaan 1 hari sebelum menghadap raja. Semua wanita, tidak hanya Esther, yang disayembarakan untuk jadi permaisuri raja. Nanti siapa ratu terpilih, mereka boleh shopping habis-habisan, semua ditanggung raja. Besok setelah ketemu raja, kencan, bawa pulang semua barang itu, tidak usah di refund, tidak usah dikembalikan, itu tidak dipinjemin, itu kado lah sedikit untuk kamu. Esther nggak ngambil apa-apa kecuali yang disarankan oleh sida-sida yang take care perempuan-perempuan ini, yaitu namanya Hegai. Dan itu sampai ke raja, karena Hegai itu sida-sida yang sangat dekat sama raja, memberi laporan. Hegai itu juga semacam pemimpin rohani atau pemimpin-pemimpin yang sah di hidupmu. Mereka ini bisa wadul sama Tuhan. Bahasa Surabayanya, bisa wadul. Tuhan Maha tahu, aku tahu. Karena cerita ini tidak bisa kau samakan Ahasiweros dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita ini bisa wadul. Makanya itu ada ayatnya berbunyi begini, janganlah kau dukakan. Tunduklah kepada pemimpinmu, itu bukan berarti tunduk pada semua pemimpin, mereka mau apa terserah. Jangan, kalau mereka mengajarkan yang salah, jangan kau ikuti. Kalau mereka melakukan yang salah, kau harus lawan. Kita harus berkata, oh, tidak boleh. Apakah meraba-raba lawan jenisnya, atau melakukan suatu pelecehan ini adalah bagian tugasmu? Bukan, ini kesalahan, bahkan kriminalitas. Anda harus berani berkata, no. Berani berkata begitu. Tapi kalau pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan, yang mengajarkan firman Tuhan, sekalipun tidak sempurna, tetapi pemimpin yang sudah memimpinmu dengan baik dan bijaksana. Ada ayatnya, tunduklah pada pemimpinmu, supaya mereka memimpinmu dengan sukacita, jangan dengan keluhan, sebab itu tidak ada gunanya buat kamu. Hegai-hegaimu bisa laporkan ke Tuhan, ngeluh ini domba ini susah. Ada juga yang berkata, Tuhan terima kasih untuk domba sejati ini. Dan itu keuntungannya bagi Esther sendiri. Hegai beritahu sama Ahasiweros, tahu nggak, ada satu perempuan baginda, beda banget, 1490 yang lainnya, perempuan semuanya, wah kalau sudah shopping, udah lupa, besok ketemu raja, mereka nggak mikir rajanya, mereka mikir apa yang mereka bisa dapatkan untuk dirinya. Ini satu perempuan nggak murahan, satu perempuan nggak mauan. Dia tanya sama saya loh baginda, dia tanya sama aku, kira-kira apa yang baginda suka ya, gaun seperti apa, minyak wangi seperti apa? Ada minyak wangi kasai gitu ya. Setengah tahun ada minyak namanya kasai, minyak kasai. Setengah tahun mereka berlumuran dengan mur dulu, didetoks dulu, setengah tahun berikutnya mereka pakai minyak yang benar. Saya bisa bayangkan Hagar ini, siapa namanya? Esther ini tanya, kira-kira dari minyak wangi mahal semuanya parfum ini, yang raja paling suka yang mana yang biasanya dipakai sama Vasti? Yang lainnya nggak peduli tanya itu. Wah ini aku tahu nih, aku sudah pernah lihat etalase, tapi karena aku bukan dari keluarga berada, aku kepingin beli nggak bisa. Wah sekarang kasih kredit card, bisa shopping gila-gilaan seharian, ini semua milikku. Aku mau ini burung. Kalau bisa yang ini semua 5 warna aku ambil semua. Hanya satu Esther ngambil seperlunya. Kan ketemu raja cuma sekali, semprot sekali kan udah habis satu botolnya. Dan ditanya mau yang botol yang besar atau yang kecil? Yang kecil aja. Hegai berkata, kok yang besar ambil semua? Enggak, yang kecil aja, saya enggak butuh sebanyak itu. Dia lihat, wow. Terus dia ngomong sama pegawainya, ambilin yang besar. Dalam hatinya dia berkata, aku akan wadul ke raja, aku akan beritahu, ini ratunya. Tahukah beberapa orang mendapat berkat karena pemimpinnya berdoa, Tuhan, ini orang kau harus pilih. Ini orang Tuhan, kau harus berkati. Tapi ada yang mengeluh, aduh Tuhan orang ini, Tuhan, aku mengasihi dengan penyalipan daging. Ku kasih kau bukan dengan kasih Yesus saja, ku kasih kau dengan salib Kristus. Tuhan akan tahan sesuatu. Tahukah ada doa-doa tertentu yang membuka pintu, ada doa-doa tertentu yang menutup pintu. Doa pemimpinmu, doa orang tuamu. Saya tambahkan sedikit pewahyuan sana sini ya, Anda masih bisa ngikuti saya ya. Ya. Dia tahu bahwa
Esther nggak gitu, karena itu dia berani, dia berkata, coba baca lagi ya. Dan apakah keinginanmu, ayat 6 kalimat terakhir, apakah keinginanmu, what do you want? Sampai setengah kerajaan sekalipun, bukan berarti dia akan minta kerajaan, dia minta setengah kerajaan. Dia bilang sampai setengah kerajaan, karena dia merasa di ratunya ada suatu pergumulan jiwa yang dahsyat, dia nggak tahu itu apa. Dan waktu dia lihat istrinya menderita batinian, itu raja yang begitu maha, M huruf kecil dan tanda kutip maha kuasa di zamannya, itu betahan, nggak tahan, ingin melepaskan istrinya dari agony ini, dari penderitaan ini. Tahukah ada orang tertentu yang ngeluh sama Tuhan, lalu malaikat berkata, itu biasa Tuhan, ini langganan Tuhan. Tapi ada yang mulai kelihatan wajahnya gitu, semua panik di alam sorga. Tuhan yang maha tahu, dia tahu, aku ingin melepaskanmu dari agony ini. Ada doa tertentu, ada orang tertentu yang membuat hati Yesus resah. Ada orang yang membuat Yesus berkata, ya sudah, nanti aja kamu tunggu. Meskipun kita semua pasti akan menanti jawaban doa, tidak semua diberikan hari ini. Tapi ada orang tertentu yang tidak ada efek di hatinya. Marta, bukan berarti Marta itu jahat, Marta itu baik. Tapi Maria benar-benar membangun waktu quality itu. Coba Anda baca di Perjanjian Baru, ketika Lazarus mati, ini cici-cicinya datang. Cici-cicinya. Marta datang, coba Anda lihat ya, itu sungguhan bukan kebetulan. Kutipan kata kalimat Marta sama Maria, plak, jiplak. Marta berkata, kalau engkau ada di sini, saudaraku tidak mati. Lalu Tuhan malah justru ajak dia debat untuk bukan berdebat, tapi untuk memperbaiki cara berpikirnya. Apa maksudnya? Dia pasti akan hidup. Dia pasti akan, akulah kehidupan, akulah kebangkitan. Tidakkah kau percaya? Maria datang, ngomong yang persis itu. Yesus tidak berdebat dengan dia. Yesus tidak membetulkan apa-apa, karena Yesus tahu dan Yesus sudah percaya. Waktu baru ngomong begitu, coba Anda baca, menangislah Yesus. Dan dia berkata, mana adikmu? Lazarus, keluarlah. Kalau perlu, ikutlah sekalian Zakius. Nggak ada. Ini cuma hanya joke saja malam-malam supaya jangan terlalu serius. Yang dibangkitkan bukan Zakius ya. Yang dibangkitkan adalah Lazarus, keluarlah. Kok Marta nggak mempan? Kata kalimat quote-nya persis pelak. Yang satu buat Yesus berdebat, yang satu buat Yesus menangis. Saya beritahu kuncinya, bukan pengetahuan. Tulis ini, kedekatan. Bangun kedekatan. Orang boro-boro bangun dekat sama pejabat segalanya di mana-mana. Sama Tuhan nggak rasa butuh. Gampang. Padahal Tuhan itu pegang nyawa. Tuhan ini gak pegang nyawa. Luar biasa ya. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, aduh luar biasanya, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula lah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Malah tambah penasaran. Dia tanya, lu mau apa? Enggak, raja datang aja ke my tea party. Besok aku janji, I will tell you, my darling. Penasaran malahan. Haman happy, ya kita nggak usah baca, nanti baca aja di rumah. Haman berkata, wow, hey guys, tahu nggak? Aku diundang sama ratu dari semua pejabat negara. Hanya saya saja yang dipanggil sama nyonya. Wah, dia gaya-gaya. Haman ini orang jahat. Dia masuk perangkap. Tidak semua kemenanganmu karena strategimu bagus, tapi keintimanmu bagus dengan Tuhan. Anda nginjakkan kaki, orang lain nginjakkan kaki langsung terlilit. Anda nginjakkan kaki kanan kiri, keluarnya itu melodi do re mi karena misstepnya tidak ada. Semua kaki di mana Anda berpijak ada timing yang indah. Itu bisa ketemu bukan berarti tidak ada masalah. Musuh masih ada, singa mengaum-ngaum ada, orang-orang yang jelekkan, orang-orang yang iri, semua ada, semua satu paketan. Tapi Anda itu bisa menginjak kepala singa dan menginjak anak singa dan ular beludak. Itu bisa seperti Anda itu menari-nari seperti Habakuk katakan di atas bukit-bukit seperti kaki kijang atau kaki rusa. Kaget Anda, musuh ada. Tapi Anda itu bisa selalu teng tepat waktu. Kok bisa ya?
Ada berkat itu bukan karena strategimu bagus atau programmu. Pakai program apa aja lah. Asal Anda sudah riset, due diligence dilakukan, lakukan apa yang terbaik. Ngapain kita lakukan yang buruk kalau kita tahu apa yang baik? Tapi nanti Anda lihat ya, penyertaan Tuhanlah yang membuatmu menang. Dan musuh akan masuk ke perangkapmu. Karena di mana ada keintiman, musuh-musuh akan masuk ke perangkapmu. Anda tidak perlu menjebak, karena orang yang menjebak akan jatuh ke dalam lubang yang dia gali. Biar Tuhan yang akan menjebak musuhmu. Lihat ya, orang yang nanti akan hina Anda, orang itu sendiri yang berurusan dengan Tuhan. Ketika Anda hanya dekat sama Tuhan, lakukan bagianmu saja, dan punya hidup doa, lalu nanti kerja ya kerja, nggak kerja ya jangan makan, jangan doa saja. Waktu Anda kerja, sekolah, lakukan bagianmu, itu porsimu, Tuhan menyertaimu. Anda kan lihat ya, aneh sekali, aneh bin ajaib. Semua senjata ditempa melawanmu, malah kebalik menjadi cerita glorimu. Itu heran. Itu sungguh-sungguh dari pihak Tuhan, itu bukan dari sisimu. Kemenanganmu tahun ini bukan terjadi karena strategimu bagus, dan juga bukan karena kau lihai dan semuanya. Kemenanganmu akan terjadi karena penyertaannya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Dan tidak ada penyertaan kau catat tanpa keintiman, karena Tuhan bukan barang. Tuhan itu pribadi, dia itu personal. There is no penyertaan tanpa relationship yang sungguh. 1, 2, 3, munculkan satu dulu. Hari ini kita belajar tentang sifat seorang mempelai Kristus, yaitu selalu masuk ke hadiratnya. Bukan berarti doa melulu. Tapi yang pertama, tuliskan ini. Berinisiatiflah untuk mendekat pada Tuhan tanpa diminta. Dan jangan waktu terpaksa. Ya, kita itu pinter yang gini-gini kita tahu. Oh, kata orang, pagi-pagi yang sehat. Ini saya bukan saran, ini ilustrasi. Oh, minum air lemon dulu segala, perut kosong lah, apa segala. Makan apa namanya, cuka apel lah segalanya. Wah, kita tahu untuk kesehatan tubuh kita, tapi kesehatan rohani kita tidak pernah dipedulikan, tidak pernah dirawat, tidak pernah disengaja. Saya kasih saran, kalau yang ini saya tahu ini betul. Berinisiatiflah untuk mendekat pada Tuhan tiap hari, tanpa diminta, dan jangan tunggu kau terpaksa. Waktu perutmu kosong, tidak ada masalah. The best time untuk masuk ke hadirat Tuhan. 2, jangan terburu-buru ketika bersekutu dengan Allah. Esther nggak buru-buru, minta apa? Nanti next tea party. Nggak buru-buru, nggak tergesa-gesa. Nikmati. Kalau makanya itu penting sekali kita punya set waktu. Kalau nggak gitu, waktu itu selalu di courting. Nggak percaya ya? Coba ya. Misalnya kalau ada di sini yang latihan perut ya, seperti kalau orang nge-gym ya, ngeplank ya. Ngeplank. Siapa di sini ngeplanknya? Ngeplank tahu ya? Yang bisa lurus gini aja doang, nggak ngapa-ngapain, tapi tahan. Wah, gampang gitu aja loh. Aku bisa 10 menit, coba. Tahu yang ngeplank kan? Kaku gitu tok. Tapi ya jangan curang. Ya, ininya agak sedikit ditekuk begini supaya wah perutnya yang masuk begini. Coba. Kalau kita nge-flow aja, sak kuatku katanya. Nanti pertama 1 menit. Besok kita akan merasa 50 detik, 30 detik, 20 detik, lama-lama enggak. Kita harus punya patokan. Sekian. Doa itu tidak ada patokannya seharusnya. Patokannya itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Ya. Kalau saya tahu 1 menit, ya saya 1 menit. 2 menit, ya saya 2 menit. Lihat jam, 2 menit kok kerasa seperti 2 juta tahun. Siapa yang komplainnya bisa 2 menit, 3 menit? Angkat tangan. Ada nggak? Ayo ngaku dosa. Siapa yang ngeplanknya bisa 1 menit? Angkat tangan. Siapa yang nggak tahu ngeplank itu apa? Saya taunya ngepel. Ya sudah. Kalau kita nggak punya patokan, kita pasti akan terburu-buru karena daging kita akhirnya berbicara. Kalau kita nggak punya patokan juga, misalnya puasa, nanti ngeflow, makannya lebih sering. Atau kalau kita lagi diet, kalau nggak ada patokan, nggak jadi tuh. Karena itu jangan terburu-buru. Anda set waktu, 1 jam ini tidak bisa diganggu, sorry ya. 1 jam ini milik Tuhan. Aku kan punya 24 jam. 1 jam milik Tuhan itu kan murah. Udahlah, gak perlu kasih semua waktuku, karena Tuhan tahu bahwa aku punya tanggung jawab yang lain. Tapi kalau aku bisa 1 jam dengan Tuhan, aku percaya, sisa waktuku, aku ngerti gimana bersekutu dengan Dia. Sebenarnya loh ya, anak kita itu tidak setiap hari bersama dengan kita setiap jam. Tapi ada waktu kualitas sama kita, dari bayi kita gendong segalanya. 1 jam berharga. Kan tidak setiap hari sama anak.
itu membonding kita sehingga anak tidak bisa hidup jauh dari kita. Sehingga kita ada hubungan yang benar-benar terjalin. Jangan terburu-buru ketika bersekutu. 3, dalam hadiratnya ada perangkap untuk musuh kita. Ini bukan bagianmu, serahkan ke Tuhan. Ada perangkap untuk musuhmu. Dia nggak tahu tuh Haman masuk dalam jebakan. Dia nggak ngerti. Ya, tapi nanti lain kali saya ceritain tentang Haman, seru banget. Tapi bukan malam ini. Malam ini cukup sekian. 1, 2, 3, tolong difoto. Cepet. Selesai? Oke, puji Tuhan ya. Tambahin satu lagi nomor 4 ya, kalau bisa ngeplank. Enggak, bercanda ya. 3 ini aja, urusan jasmani bukan urusanku. Urusan rohani adalah urusan saya sebagai gembalamu. Mari kita semua bangkit berdiri, Tuhan Yesus memberkati.